Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, selamat pagi. Oke, kita ini ya rutinitas melakukan agenda 4D atau mingguan. Oke, kita refresh. Jadi 4D sendiri adalah 4 disiplin, di mana itu ada irisan WIG atau Wealthy Important Goal untuk penyampaian hasil kinerja kita dan komitmen kita di minggu ini. Yang pertama, saya akan mulai dari KPI dulu ya. Yang pertama adalah KPI, di mana untuk KPI sendiri untuk target di bulan ini adalah 3,4, secara RO 1,5, atau secara net sales 897 juta, atau secara achievementnya 26,38%. Dan di mana secara total untuk gap itu di 2,5. Nah, untuk MTK sendiri dari target 2,5 itu baru secara achievement 28%, atau secara gapnya 1,8. Nah, untuk MTI untuk target 432, secara aktual masih jauh 384, atau secara achievement 11%. Nah, untuk GT target 452, secara aktual 136, secara achievement 30%, atau ada gap 316. Nah, mungkin ini kalau dari segi passing by week itu oke, jadi kurang lebih hampir 26% ya, karena ini di pertama. Jadi secara passing kita berjalan ya sesuai dengan target mingguan. Sedangkan saya lanjut untuk target distribusi. Untuk target distribusi sendiri untuk MOT, yang pasti MOT itu target nggak akan berubah ya. Jadi untuk target MOT 418, secara aktual 172, jadi masih ada gap 246. Harapan saya di mulai dimaksimalkan atau mulai di speed up untuk auto yang belum transaksi di bulan ini ya. Dan mungkin sekedar untuk cash collection yang terkait asal AR atau UD, dan minta tolonglah 3 hari sebelumnya, sebelum jatuh tempo, selalu mengeremitir ke outlet agar outlet akan membantu mempersiapkan pembayaran, jadi bisa bisa outlet bisa melakukan transaksi. Dan untuk numerik sendiri, untuk kita bahasnya numerik ya, karena kita secara bisnis memang kita harus tumbuh versus tahun kemarin. Nah, untuk secara target idealnya sales ya, saya remin aja itu per outlet minimal harus ada 300 outlet. Nah, untuk SR Darno, nah ini secara outlet ini memang masih di bawah ideal. Jadi saya berharap di tahun 2026 ini, harapan saya targetnya untuk numerik itu bisa mencapai 315, karena numerik itu harus tumbuh 5% versus dari ideal, karena baseline-nya Daro 2025 masih 205, mau nggak mau ya karena harus closing di tahun 2026 itu 315 outlet minimal. Jadi untuk gap numeriknya Darno secara total itu adalah 68 outlet. Jadi harapan saya 68 outlet ini adalah outlet yang belum transaksi produk combine ya, di Tiga Raja. Dan solusinya gimana ya, saya berharap Darno bisa punya inisiatif atau proaktif. Jadi sebenarnya simpel, caranya sebenarnya nggak harus pusing atau bingung. Sebenarnya koordinasi aja dengan SR Danon, di mapping aja outlet mana yang belum transaksi combine. Lah itu tolong bisa bisa di pull up untuk bisa transaksi combine lah. Produk combine kan harusnya bisa masuk itu mulai dari nilai yang paling kecil maupun jadi jangan sampai Pak nggak mau transaksi combine karena harganya mahal. Kan kita kan punya UP harga 1.500, masa mahal sih gitu loh. Kita juga punya produk pet, masa produk pet pun juga susah. Kita juga punya produk namanya minuman kopi kenangan gitu loh. Jadi jangan sampai lah kita sebagai sales hanya bertahan kayak gini di zona nyaman aja. Ya susah kalau kalian kayak gini, akhirnya kalian pun nggak akan aman gitu loh, karena pasti akan kena evaluasi. Minimal kalian tuh punya jiwa salesman itu yang proaktif ya, yang peka lah terhadap dengan tanggung jawab. Oke, terus untuk fundamental sendiri ya, fundamental ini pun juga nggak berubah, karena kita ada target secara manajemen itu untuk komit sendiri kan target harus 15. Jadi sampai sekarang Jombang ini memang kondisi agak belum progres dibandingkan cabang lain. Kenapa saya juga nggak kenapa, dan saya juga bingung. Dan kita sudah melakukan role play maupun secara action counseling pun saya sudah mentoring, sudah coaching, tapi
Hasilnya masih aja kayak gini. Ternyata kan kalau dari kendala seperti ini saya bisa, yang mungkin karena MUT kita kecil gitu loh. MUT kita kecil akhirnya fundamental kita pun akan kecil juga gitu loh. Apalagi per frekuensi kunjungan itu hampir 1 bulan sekali lah, berat kan gitu loh. Terutama di SR, Darno dan Udin. Harusnya kita pegang kabupaten, 3 kabupaten. Nah untuk Darno harusnya harus bisa gitu loh. Masa sih di kabupaten itu hanya outletnya transaksinya cuma segitu, sudah MUT nggak masuk, fundamental nggak masuk, waduh itu loh. Sedangkan saya juga masih kecil, jadi kita jangan merasa aman-aman saya ini enggak, tapi kita harus sadar diri, oh, saya ini banyak PR, ternyata saya kecil, guna distribusi saya juga kurang, nggak capek, fundamental nggak capek lah gitu lah. Yang terakhir lah, program-program yang berjalan itu tolong benar-benar diadministrasi, jangan sampai kita presentasi ke outlet hanya sekedar mulut yang ngomong tapi kita tidak bisa menunjukkan visualisasi. Karena apa ya, yang sebenarnya itu sebenarnya bisa memberikan edukasi maupun visualisasi lah ke outlet. Minimal outlet itu juga terangsang, oh ternyata ini niat gitu loh melakukan penjualan, bukan hanya sekedar omong-omong atau dengan gaya kita berbicara, tapi dengan cara apa meyakinkan customer untuk transaksi, ya visualisasi atau katalog program atau katalog produk lah, itu tolonglah itu disampaikan. Jangan sampai hanya kamu yang berbicara, customer mendengar tapi gak paham gitu loh. Nah, buat apa tugas kita, ya buang-buang energi kita lah. Oke, itu dari saya. Jadi untuk komitmen minggu ini yang pasti sekalian saya akan kawal kencang ini terkait masalah numerik maupun distribusi, karena untuk sis pasti akan ngikutin lah ya. Selama distribusi kita itu maksimal, fundamental kita juga kuat, membangun apapun sis itu pasti akan kena gitu. Tapi kalau fundamental kita sudah bobrok, pemerataan kita juga jelek, ya kita gimana mau meningkatkan sis gitu. Itu dari saya sih gitu. Oke, sekarang langsung aja ke Darno, silakan Dar. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama ini sales GT, targetnya 452, aktualnya 136, achievement 30%. Oke, terus yang selanjutnya enggak, kendalanya apa itu nanti action plan-nya gimana itu supaya progresnya dengan cara apa Darno untuk meningkatkan sales itu, untuk meningkatkan salesnya GT dengan cara apa? Yang pertama ini Pak, memaksimalkan Pareto, diprioritaskan dulu. Enggak, maksudnya dengan cara enggak harus dengan Pareto, kan banyak tuh, dengan cara apa lagi kan bisa meningkatkan sales itu. Khususnya program Pak, programnya dimaksimalkan. Iya, oke, program benar-benar dimaksimalkan, dijalankan. Terus selain itu ada lagi apa? Cuman gini, untuk program yang pertama itu kan ini Pringles yang ada promo 66 gram diskon 20%. Terus cuman stoknya tinggal yang keju. Ya oke. Yang Nah, sebenarnya kalau GT ini kan sebenarnya kan ini kan hanya distribusi, tapi kan kalau meningkatkan sales sebenarnya nggak harus ini loh. Meningkatkan sales sebenarnya memang salah satunya program itu kan senjata bonus lah. Nah kalau seandainya ada pertanyaan gimana kalau nggak ada program untuk meningkatkan sales gitu, gimana? Kalau ada pertanyaan gitu berarti ini kelengkapan SKU Pak. Oke. Ya, jadi yang paling utama itu sebenarnya apa ya, rutinitas kita aja sih. Jadi rutinitas kita adalah call sama diskusi ya. Jadi pastikan PJP yang ada di Aservam itu terkunjungi 100%. Nah kita istilahnya pengunjung itu yang nggak harus cuma datang, tapi lah kita ada namanya BCP. BCP ini udah dimaksimalkan, udah dijalankan nggak sesuai dengan sistematis. Tapi kalau kita hanya datang sekedar absen ya susah, tapi minimal BCP itu melakukan dengan cara apa ya, mungkin ya one pack itu loh, program apa promo atau produk lah. Jadi kita tuh mengantisipasi jangan sampai toko ini nggak transaksi karena nggak ada program Pak. Nah itu kan susah, berarti kan kita harus tekor terus, kita harus minus kan gitu. Kelengkapan SKU oke gitu loh, jadi kita memang harus melengkapi SKU yang belum masuk ya toh. Terus keduanya
Ya dengan kita melakukan visit secara maksimal, rutin lah ya. Ya minimal dengan kedekatan lah ya. Dengan kedekatan kamu akan mempermudah untuk meningkatkan sales gitu loh. Jadi kalau kamu nggak dekat ya gimana? Outletmu akan kenal atau akan membantumu gitu. Jadi aku lebih note-nya ke pendekatan dulu. Setelah itu program itu sebenarnya bonus sih. Bonus untuk outlet gitu loh. Makanya apalagi jangan sampai kedekatan nggak ada, terus ada program nggak jalan. Waduh, berarti saya anggap kalian ya nggak berjalan benar. Kita itu rutin pak, oke, tapi report oke, tapi hasil akhir yang dilihat itu loh. Makanya kan hasil akhir kayak pemain bola gitu loh. Pemain bola ya bisa aja kamu nggak usah nyetak gol, main di belakang aja oper-operan gitu ya, tapi nggak raih kemenangan pak. Tapi kita nggak kebobolan pak, tapi nggak raih kemenangan gitu. Permainannya itu hanya monoton gitu loh, hanya main di belakang, hanya defense aja. Jadi kita nggak ada agresinya, nggak ada apa ya, inisiatif untuk menyerang nggak ada gitu. Padahal paling tidak dengan adanya SKU baru, produk baru, minimal kita tuh punya peluangnya ya untuk bisa mencetakkan gol gitu. Oke, lanjut ke ini distribusi. Ya, untuk selanjutnya ini adalah MOT Pak. Hmm. Jadi target MOT saya 172, aktualnya baru 70 outlet, jadi masih ada gap 102 outlet. Terus itu nanti actionnya gimana untuk ngejar gap, untuk nyampe distribusi itu dengan cara apa? Mengunjungi semua ini Pak, apa PJP dikunjungi semua, Terus apa, hanya cuma mengunjungi menawarkan program yang berjalan. Jadi kalau bisa itu semua outlet yang dikunjungi itu transaksi semua. Oke, nah, jadi jangan sampai hanya dikunjungi tapi nggak transaksi. Ya. Kunjungan pak, iya tapi nggak transaksi ya. Ya gimana lah, maksudnya nambahin aja ya untuk distribusi. Jangan sampai kita datang nggak kunjungan, kan sayang gitu loh. Kita punya kos, punya biaya, punya ini ya, modal gitu loh. Jangan sampai jauh-jauh udah apa ya, kita sudah forward, kita udah semangat gerilya, ternyata pada saat di outlet kita ini toko maaf mas lewatin, waduh rasanya sakit gitu loh. Tapi kita harusnya menjadi sales itu yang gigih, jadi yang pantang menyerah. Jadi kalau dari segi pengalaman, sales itu jangan pantang nyerah. Kalau bisa kita jangan sampai pulang sebelum kita ada hasil. Dalam artian gitu, bu, ibu nggak apa-apa nggak transaksi yang ini, tapi ibu punya kesempatan bu bisa transaksi yang harga masih di bawah rata-rata. Tuh. Jadi kita tuh tetap ngeyel lah, memang harus ngeyel dalam permainan kan, kita harus ngeyel. Kalau nggak ngeyel ya kita jujur kita nggak ada win-win gitu loh, nggak ada kemenangan, hanya monoton atau gitu loh. Karena kerja kita kan nggak bisa seperti itu, karena memang gebrakan kerja kita memang butuh gebrakan, butuh inisiatif, butuh skill ya. Maksudnya skill dari seorang sales itu gimana sih yang bisa membuat penonton itu happy, manajemen seneng gitu kan. Akhirnya kalau kita maksimal pun hasilnya pun kita dapat cara maksimal. Kamu jadi seorang sales, kamu bisa jadi meraih reward kan gitu. Tapi kalau kita hanya permainan melakukan permainan ya wis lah, apa yang penting melakukan permainan, hanya kerja dan kerja lah susah. Karena kerja kita memang bukan kerja yang nggak ada challenge, tapi penuh dengan challenge gitu loh. Maksudnya dengan kita meningkatkan emotif, kan itu kalian bisa satu menambah outlet salah satu UNO, atau punya inisiatif sendiri pak, intinya ada potensi outlet lah yang belum transaksi. Nah, itu menjadi numerik, menjadi emotif, menjadi OA kan semua. Oke, lanjut ke fundamental. Yang selanjutnya ini EC. Terus EC-nya gimana? Hari kerja 24 hari, target DP 360, aktualnya baru 65, jadi masih ada gap 295. Nah sekarang saya pada gap, itu penyelesaiannya gimana? Nah, itu jangan cuma kita bisa ngomong angka itu bisa diomongkan, tapi penyelesaiannya gapnya itu gimana supaya kamu bisa ngejar gap itu. Ayo belajar menyelesaikan gap lah ya. Yang pertama melihat potensi toko pak. Kalau tokonya
yang sebelumnya kunjungannya monthly 1 bulan sekali. Kalau potensinya ada itu bisa dikunjungi 2 minggu sekali. Berarti diri segera lah, sampai sekarang ini belum ada review ke saya gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita kata-kata, tapi penyampaian ke saya ini belum gitu ya. Jadi saya berharap yang disampaikan di yang kamu sampaikan ke saya sekarang ini minimal pun ada feedbacknya ke saya gitu Pak, ini saya review dalam minggu ini, saya akan ada review ada 10 outlet yang harusnya monthly, ini saya jadikan bi-weekly Pak, karena ada potensi, karena prinsipal saya itu Pak banyak ya Pak. Nah ini pembayarannya pun tunai sih Pak, aman gitu. Jadi kalau tunai kan gak ada masalah kan gitu loh kan gitu. Kalau kredit kan baru kan mengacu ke TUB, tapi kalau tunai kan aman-aman aja kan gitu loh. Itu punya minta ya, terus masa kita nggak mau suplai itu ya. Jadi untuk meningkatkan EJ atau fundamental ini memang benar-benar kita harus bisa mengreview, karena yang bisa mapping itu adalah salesman, bukan kita. Kalau saya nanti akan membantu proses sistemnya gitu loh. Jadi lah kenapa emot fundamental ini kecil, penyebabnya emang dari distribusi kita pun juga masih kecil gitu loh ya. Jadi pastikan aja, jadi sekali lagi pastikan jangan sampai lah fundamental kita ini ngasih target 15, report kita 15 target 15. Lah itu aja belum jadi lah, maksudnya permainan kita loh kok, maksudnya kayak kita itu perhitungan gitu loh, target 15 kita ngirim 15, itu belum tentu bulan gitu. Jadi kita mainnya aman gitu loh kalian tuh, itu jangan kayak gitulah. Emang kita adanya dapat 18 ya sampai ke 18, karena apa, angka itu jangan mudah terbaca lah ya. Maksudnya bikin angka itu yang benar-benar yang bervariasi fleksibel lah. Kalau kita angka 15 kan kirim 15 itu kesannya karena ini ya tersistematis dengan kali 15 gitu. Maksudnya mudah terbaca gitu loh. Kalau keluar report 15 semua, kesannya ya hanya copy paste dong. Ya sebenarnya kita nggak gitu ya, maksudnya target itu emang segitu. Kalau kita punya opportunity lah, challenge lah ya. Ya itu pun kembali lagi ke kalian. Maksudnya kembali lagi ke Darno. Ya kamu bisa pun maksimal. Tiga Raksa manajemen itu jujur adalah perusahaan yang so far so good menurut saya, karena di balik itu Tiga Raksa itu mengapresiasi lah ya kinerja kalian. Manajemen tidak tahu Darno, tapi Tiga Raksa manajemen tahu angkanya Darno gitu loh. Nah Tiga Raksa itu hanya melihat angka, nggak bisa Pak Darno ini nggak bisa ya, nggak bisa. Darno ini adalah putra daerah atau apa, nggak bisa. Darno adalah angkanya masih kecil, baik itu sales maupun distribusi maupun fundamental. Lah kalau ini sampai masih nggak ada progres, lah ini kan saya sudah melakukan training, coaching, mentor, konseling kan. Nah nanti takutnya apa, evaluasi kayak gitu wis gak ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Karena apa, sudah selalu diremin, sudah selalu diingatkan, tapi sudah dikasih role play tapi masih ada, nggak ada progresnya. Berarti emang ya ngapunten, secara manajemen anak ini masuk kategori dismotivasi gitu loh ya. Jadi saya tidak mau tim saya ya rekan kerja saya, subordinat saya itu masuk kategori dismotivasi ya, yang tidak suka, yang tidak memperkembang, hanya jalannya itu aja. Yang kalau tidak opportunity lah ya, jadi jadikanlah sebagai tantangan itu menjadi peluang. Jadi jangan jadikan beban. Kalau jadikan beban ya kita kerja dibayar ya kan, kecuali kita kerja nggak ada hitungannya. Oke, dari saya itu. Jadi saya berharap bulan ini itu bisa harus lebih baik lah dari bulan-bulan sebelum-sebelumnya, karena jujur kalau saya ngomong tentang distribusi saya itu tetap malu. Kenapa? Karena angkanya ini terus itu kan progresnya berapa kali, tapi jangan dianggap sepele, karena ini adalah pro kalian supaya kalian itu bisa hidup analisis gitu. Ya, jadi pesan saya ke Darno, kunci adalah seorang salesman bisa gain, bisa sukses. Ya salah satunya manajemen punya 5 core kompetensi: win customer, relationship management, supply, knowledge, inovasi. Kalau saya adalah ya kunci sukses seorang salesman adalah call dan eksekusi 100%. Ya, call dan eksekusi 100%.
dan melakukan BCP dengan baik dan teori-teori ini yang pernah di-share manajemen tolong kita seperti belajar lah ya, karena teori adalah pelengkap untuk menyempurnakan praktek kita di lapangan, karena praktek tanpa teori itu nggak akan terjadi equal ya. Teori pun kalau nggak praktek itu ya nggak akan jadi equal ya. Jadi teori itu bukan hanya teori, tapi itu adalah bimbingan, arahan supaya ini bisa melakukan implementasi kinerja dengan bersistematis gitu loh ya. Jadi bukan modul itu yang kita kasih training itu hanya sekedar omong-omong, hanya sekedar fasilitas untuk menikmati fasilitas di hotel, atau ini dengerin saya ngomong, tapi itu adalah informasi yang sangat berharga untuk karir masa depannya ya. Jadi saya nggak mau tim saya ini low dalam proses teori proses kinerja, terutama dalam distribusi, karena memang kita bergerak di bidang distributor atau distribusi ya. Jadi yang saya rasa adalah distribusi benar tunggal, maksudnya distribusi all semua produk prinsipal. Jadi jangan sampai hanya pilih-pilih prinsipal ini ya, karena tuntutan kita adalah memang mendistribusikan investasi yang ada di Tiga Raksa, bukan hanya kita ngambil prinsipal yang sudah jalan gitu loh, nggak terjalan gitu ya. Oke, dari saya itu aja dan saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.